Oke, balik lagi di Suka Unboxing Channel, dan di video kali ini saya akan mereview ya, bukan bagian tutorial pemasangan. Jadi saya akan mereview hasil dari pemasangan kamera mundur yang ini ya. Dia ada garis tapi bisa mengikuti arah setir gitu. Kayak gini. Ini mereknya Orca. Kayak gini. Nah, kurang lebih saya sama lah. Nah, auto moving guide, universal night vision kamera. Nah, kayak gini ya. Jadi nanti di head unitnya dia akan mengikuti arah setir ya, garisnya. Kayak gitu. Nah, kenapa saya tidak memberikan tutorial pemasangannya? Itu karena sama aja kayak kita masang kamera mundur pada umumnya. Nggak ada kabel tambahan, nggak ada sensor tambahan gitu. Jadi benar-benar PNP. Kalau kita kamera di head unit atau bon mobil itu udah ada kameranya, kamera mundurnya, yaitu udah PNP, tinggal colok-colok aja. Nah, kalau yang belum ada kamera mundur tinggal pasang kayak kamera mundur pada umumnya gitu. Dan tutorial untuk pemasangan kamera mundur kayaknya di YouTube tuh udah banyak banget ya. Jadi saya nggak ngasih tutorial pemasangannya. Takut videonya jadi kepanjangan juga. Nah, ini boxnya kayak gini ya. Dan ini udah saya pasang kameranya. Hasilnya nanti kita lihat di head unit. Nah, ini adalah kamera lama atau kamera bawaan mobil ini ya. Nah, kenapa saya ganti? Karena kameranya udah parah ya, udah rusak deh kayak gini. Jadi di layar itu udah muncul garis aja, tapi nggak ada gambarnya gitu. Cuma muncul garis panduan doang. Ini kayaknya karena lensanya juga udah parah banget ini. Jadi udah kelamaan, dan sisanya kabelnya itu sama semua. Ini kabel-kabelnya itu sama semua, kayak kamera mundur pada umumnya, tanpa ada tambahan kabel sensor atau apapun, alat tambahan apapun. Nah, saya juga kan udah ganti head unit Android gitu. Jadi layarnya juga lebih besar dan lebih jelas ya kelihatannya gitu. Tapi di head unit biasa pun yang udah support kamera mundur, kamera ini tuh support ya, bisa tanpa harus ganti head unit Android gitu. Nah, nanti kita coba hasil pemasangan di mobil ini ya, di mobil Outlander. Kebetulan mobil ini kan udah ada kamera mundur bawaannya, tapi udah rusak. Nah, saya ganti pun itu PNP ya, tanpa harus ngerubah atau motong atau ngejumper kabel yang lain gitu. Jadi benar-benar PNP, kamera bawaannya dicopot tanpa harus narik ke depan kabel lagi gitu. Jadi benar-benar cuma di kabel bagasi doang, udah tinggal colok-colok beres tanpa harus ngerubah jalur lagi. Oke, sekarang kita coba untuk pengetesan kamera mundurnya. Nah, oke, ini saya udah di parkiran ya. Kita coba untuk hasil kamera mundurnya kayak gimana. Dan ini kebetulan lagi rada hujan ya, agak gerimis gitu. Nah, ini coba kita parkir. Nah, jadi dia ini kamera mundurnya dia tidak ngikutin setir ya, jadi ngikutin angle mobil gitu, angle mundurnya mobil. Nah, kalau kita mundurin kayak gini, nah ini kan ada nih garisnya. Nah, kalau kita belokin setir kayak gini, itu dia nggak ikut belok.
Tapi kalau kita sambil mundur kayak gini, nah dia ntar akan belok tuh kayak gitu. Nah, dia akan belok tuh. Nah, kayak gini. Nah kalau kita langsung lurusin, nah dia kalau kita diem lurus, dia akan lurus gitu. Dia tahu kalau kita akan mundur atau enggak gitu. Nah kayak gini kan. Nah itu kamera mundurnya. Untuk hasilnya sendiri sebenarnya ini cukup jelas ya, kalau saya lihat sih di sini cukup jelas, cukup jernih juga. Dan kalau kondisi malam juga cukup bagus kok ini. Saya udah coba di kondisi malam. Nanti kalau ada footage malamnya saya masukin di video ini. Tapi kalau enggak, mungkin di Instagram akan saya post kondisi kamera parkir pada saat malam hari. Tuh. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Kita coba lagi. Nih, setirnya belok ya. Nah, tapi dia nggak langsung belok gitu. Nah, kita belok, kita mundur gini. Nah, dia ikut belok gitu garisnya. Kayak gini. Nah, kita lurusin. Nah, kayak gitu. Dia tahu kalau lurus tuh dia akan lurus gitu. Tapi kalau belok, dia nunggu angle mobilnya itu ada belok sedikit gitu. Baru dia ke garis parkirnya tuh ikut belok gitu. Dan hasilnya juga cukup bagus kok. Bentuk kameranya kayak gini. Saya kasih lihat. Nah ini dia kamera mundurnya. Agak ngeblur ya. Nah kayak gini ya. Ini kayak gini nih lagi kotor banget nih kameranya, tapi dia tetap bisa kelihatan dengan jelas kayak gitu. Nah ini udah saya bersihin lagi, coba kan saya. Ini kita coba lagi mundurnya, udah saya bersihin. Nah ini lebih jelas lagi kan. Jadi tadi tuh agak kotor sedikit kameranya. Jadi dia kameranya cukup jernih, cukup jelas, dan cukup lebar ya. Jadi tampilan samping itu juga cukup lebar, cukup menjangkau semua sisi bagian belakang. Dan di sini saya udah pernah tambahkan juga kamera depan ya, kayak gini. Ini kamera depan. Ini agak basah nih pasti kameranya. Nah, oke, kayak gitu kurang lebih hasil pemasangan kamera mundur yang ada garis pandunya ya. Jadi dia garisnya bisa ikut mobil kayak mobil-mobil zaman sekarang lah, kayak gitu ya kebanyakan. Walaupun mobil sekarang mungkin udah kamera 360 ya, tapi ini juga worth it lah. Harganya di bawah 200.000 kalau nggak salah, sekitar 170 ribuan kalau nggak salah saya beli. Udah lama banget, dan ini cukup awet. Sebenarnya udah terpasang cukup lama juga di mobil ini, cuma baru saya review karena video sebelumnya saya lupa filenya kemana gitu. Jadi ini saya buat lagi reviewnya, hasil pemasangan kamera mundurnya gitu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video-video saya ada manfaatnya. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.